Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Orang-orang yang berintegritas akan melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada yang melihatnya dan tidak ada yang memujinya. Musuh utama integritas adalah ketika kita mulai menurunkan standar kita dan meninggalkan apa yang benar, karena kita mulai kompromi akan dosa. Mari bangun hidup yang berintegritas dan menjadi terang dimanapun kita berada. Selamat beribadah dan salam integritas. Haleluya, good morning, shalom, GBI Kebon Siri. God is good all the time, and all the time, God is good. Yes, indeed, our God is a good God. Dia setia, Dia mulia. Itu sebabnya mari pagi ini kita set up satu tempat, satu waktu untuk kita bisa menjumpai Tuhan. Membawa pujian, penyembahan kita, serta ucapan syukur kita yang diikuti dengan rasa bangga akan Tuhan. Let's pray. Bapa, kami bersyukur untuk satu kesempatan di hari Minggu ini kami bisa menghampiri Tuhan. Bawa pujian kami, bawa penyembahan kami, dan kami hampiri Tuhan dengan rasa bangga pagi ini. Menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami
mengangkat suara kami meninggikan satu nama yang layak untuk disembah, layak untuk dipuji. Yesus namanya. Oh, oh. Come on, sing with me. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Nyanyikan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala-galanya. Ayo dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Tuhan, kemenangan oh, terjadi di sini. Yuk sama-sama nyanyikan. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri, kami hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Di sini dengan iman dan percaya, ya saudara, nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak
saat kami menyembah. Ku rasa Amin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kita mau beri ruang gerak untuk Roh Kudus mengerjakan perkara-perkara ajaib, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, perkara-perkara mujizat. Saat ini beri ruang gerak untuk Roh Kudus untuk mengerjakan yang lebih daripada apa yang pernah kita minta dan doakan. Supaya terbukti nyata kuasanya bekerja di dalam diri saya, di dalam diri saudara semua yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan dan sedang beribadah saat ini. Biar kuasanya mengerjakan sesuatu yang baik saat ini. Heraba shanda ya raba kaya raraba ya raraba. Heraba shanda ya raraba kaya raraba. Mari Roh Kudus bekerja tanpa batas. Kami gak ingin membatasi kuasa-Mu bekerja. Mari Roh Kudus, sembuhkan yang sakit, hibur yang berduka, lepaskan yang terbelenggu di dalam nama Yesus. Oh, Shandaya ra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 . Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, bekerja tanpa batas. Nyatakan kuasa-Mu. Jiwaku memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, besar Kau Yesusku. Katakan Kau besar, Kau besar. Katakan segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Katakan kemenangan dengan iman dan percaya. Kemenangan terjadi di sini. Mari sambut Dia yang hadir di tengah-tengah setiap kita. Sambil kita memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang mengerjakan perkara ajaib saat ini. Saat kita menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau bekerja memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Persilakan Roh Kudus untuk terus bekerja, bekerja, menjamah, memulihkan, oh, menyembuhkan. Yang terluka sekalipun Engkau sanggup memulihkan.
Apa yang mata gak pernah lihat, telinga gak pernah dengar, tidak pernah muncul dalam hati dan pikiran kami. Perkara-perkara itu dapat Tuhan lakukan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bahkan firman-Mu berkata, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Kemenangan terjadi saat kami menyembah-Mu. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya bahkan sampai detik ini Tuhan terus mengerjakan perkara ajaib. Di dalam nama Yesus kami memuji, menyembah-Mu, mengakukan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Wow. Come on, let's praise Him. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh sukacita. Haleluya. Come on church. Anda yang ada di rumah, mari sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita ya saudara. Come on. Kalau mau saudara bangkit berdiri, silakan kita memuji Tuhan. Hey. We praise you. Now people from every nation, people from every nation and from generation. Come on church, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you, who you are. For who you are, we worship you. Hallelujah. Lord, we worship you. For who you are. You are good. All the time, God is good. Sing with me. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. His mercy endureth forever. Now people from every nation, people from every nation and tongue, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. For who you are, for who you are. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Oh, scream it out loud. You are good. Come on, put your hands together one more time. Hey. So good, so good. Hey. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Sing with me. You are good all the time. And all the time, everybody say. So good, so good. Hey. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, you are good all the time. You are good, hey, you are good all the time. And all the time, everybody say, hey, come on, put your hands together. Hey. Hey. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Oh. Come on, sing with me. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy forever and ever. Oh.
now there is abundance of joy. Di mana saudara menyembah Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Haleluya. Come on, let's get ready. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati ini. Menyembah Tuhan. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lord, you are worthy of our worship. Lord, you are worthy of our praise. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima sembah kami. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu Tuhan.
kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu Tuhan. Yesus, kemuliaan bagimu. Sama-sama kata, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Agungkan Dia, hai umatnya. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan for the time to worship. Terima kasih buat satu momen di mana kami bisa menyembah Tuhan dengan segala keberadaan kami. Sebentar kami akan sambut firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian.
Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, Shalom. Hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kesempatan hebat, kita bisa sekali lagi menerima yang terbaik yang datang dari atas, yaitu adalah firman. Nah, firman Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hati saya hari ini, saya berikan judul, Aku Harus Menang. Sebelum kita akan membuka Alkitabnya, sebelum kita akan pelajari 1 Korintus pasal yang ke-9, yuk sama-sama teman-teman yang beribadah Premier bisa live chat. Bagi Anda yang sudah beribadah lewat ibadah Premier, tidak apa-apa. Langsung ketik, Aku Harus Menang. Kenapa ini menjadi penting di hari terakhir? Karena semua kita mengerti hidup adalah pertandingan. Setiap nafas adalah pertandingan. Saudaraku, kita dicipta bukan untuk kalah. Kita dicipta bukan untuk terpuruk. Kita dicipta bukan untuk turun, tapi kita dicipta untuk menjadi pemenang. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Hari yang dahsyat, hari yang hebat, hari yang diurapi. Kami akan terima wahyu. Agar apa yang Kau rencanakan, bukan apa yang kami mau. Tapi yang Engkau rencanakan yang pasti jadi. Engkau menginginkan kami menjadi pemenang. Oleh karena firman dan Roh Kudus, tolong kami dan kami siap untuk belajar akan Engkau sendiri yang adalah firman. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Semua kita mengerti hidup ini adalah pertandingan.
Dan demikian pun Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Korintus. Yuk sama-sama kita akan lihat. Yaitu 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya benar, konteks perikopnya adalah hak dan kewajiban seorang rasul. Tetapi dalam kehidupan kita hari ini tetap related. Tetap nyambung dengan kehidupan kita. Karena walaupun mungkin kita bukan rasul, bukan gembala, bukan penginjil, bukan guru. Mungkin Anda ibu rumah tangga. Mungkin ada teman-teman muda Anda mahasiswa. Mungkin ada teman-teman muda yang lain. Saya masih sekolah Pak. Tapi tetap esensi kehidupan adalah pertandingan. Nah lebih daripada segalanya, saya merindukan sebagai hamba Allah. Semua kita keluar lebih daripada pemenang. Tapi yang saya rasakan walaupun ini bukan tatap muka, ini tatap layar. Saya tetap merasakan ada banyak di antara Anda yang sedang mengikuti ibadah ini. Dengan tatap layar, Anda di ujung kekalahan. Anda merasa kalah dengan imanmu, dengan pengharapanmu, dengan kasihmu. Anda sedang berusaha kerja sesuatu, kok rasanya merasa kalah. Mungkin ide sudah hilang, hikmat kok enggak dapat begitu. Rasanya Anda sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencari pekerjaan, untuk mencari usaha bagi kehidupan keluarga yang Anda kasihi. Tapi sampai pada sebuah titik Anda berkata, saya kok rasanya mau kalah saja. Mungkin dalam iman juga demikian. Anda diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dengan dunia ini. Sehingga iman kita itu menjadi lemah dan kita berkata rasanya saya mau kalah saja. Saudaraku, beberapa waktu sebelum pandemi seringkali termasuk saya berkata rasanya kok nggak ada waktu. Kok rasanya nggak ada waktu yang ingin lebih lagi membaca firman Tuhan. Yang ingin lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kok sepertinya nggak ada waktu. Kok sepertinya banyak berhala-berhala dalam kehidupan kita. Ada ilah-ilah lain yang sehingga kita tidak bisa mengalahkan Dia, Allah di atas segala Allah. Tetapi ternyata setelah PSBB berlalu, PPKM yang sedang berlangsung walaupun levelnya sudah lebih rendah. Saudaraku, ternyata tetap ada ilah-ilah yang lain. Ternyata ada berhala-berhala yang lain. Sosial media menjadi berhala kita. TikTok menjadi berhala kita. Film Netflix menjadi berhala kita. Ternyata hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah pertandingan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita digambarkan sebagai petinju. Ada kalanya kita digambarkan sebagai petani. Petani itu juga bertanding. Bertanding melawan musim, melawan waktu, melawan keadaan, melawan suasana yang ada di sekitar. Dan ternyata hari ini kita akan belajar sebagai pelari. Yuk kita buka. Yaitu adalah ayat yang ke-24 dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Gelanggang di sini, pertandingan di sini bisa kita ambil secara literal maupun secara figuratif. Hanya satu pemenang di sini. Kita bisa lihat secara literal maupun figuratif. Karena kalau kita pelajari bahasa asli Alkitab Yunani atau Ibrani, ketika saya buka yang namanya kamus-kamus yang ada selalu ada catatan figuratif atau literal. Ya, secara figuratif kita harus menjadi pemenang. Karena hanya ada satu pemenangnya. Tetapi menurut saya itu figuratif.
Itu figuratif. Kenapa saya katakan figuratif? Saudaraku, asal kita dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir saja, itu sudah pemenang. Katakan amin. Saya dapati ada satu video viral yang mana ketika itu acara resmi lari. Tiba-tiba ada satu pelari, tiba-tiba terpincang, tiba-tiba terjatuh. Dan ketika terpincang dan terjatuh, dia sepertinya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tetapi di video singkat itu ada seorang bapak yang berlari di belakang dari para pelari yang terjatuh ini. Dan memapahnya sampai akhir, sampai garis finish. Tentunya dia bukan pemenang. Kalau diukur secara literal, tetapi secara figuratif, dia menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Itu adalah pemenang. Katakan amin. Saudaraku, kita jangan melihat yang namanya hadiah atau pemenang bukan hanya secara literal, tapi secara figuratif pun kita harus memenangkan pertandingan ini dengan benar. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dan saya dapati ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip yang saya pelajari daripada sebuah pertandingan. Prinsip yang pertama yaitu adalah pertandingan kita bukan dengan orang lain, tetapi melawan diri kita sendiri. Yang pertama, prinsip yang utama, pertandingan kita bukan dengan gereja lain, pertandingan kita bukan dengan toko lain, pertandingan kita bukan dengan pendeta lain. Esensi yang pertama, pertandingan ini yaitu untuk kita menangkan. Karena di dalam diri kita ada ego, dalam diri kita ini ada yang namanya ketamakan, kesombongan, kemalasan, dan itu harus dimenangkan. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudaraku, pertandingan itu per jenis, per cabang, dan per kelas masing-masing. Saudaraku, ingat dalam pertandingan atletik, pertandingan lari, saudaraku, ada kelasnya. Ada kelas 100 meter, ada kelas estafet, ada kelasnya. Begitupun juga dengan berenang. Saudaraku, ada kelasnya. Ada kelas gaya dada, ada kelas gaya punggung, ada gaya apa lagi? Begitupun juga dengan pertandingan. Ada pertandingan sepak bola, ada pertandingan voli, ada pertandingan bulu tangkis. Jangan sekali-kali Anda jago voli, Anda bisa voli, Anda ikut pertandingan bulu tangkis pasti kalah. Kenapa? Karena masing-masing pertandingan. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Kita punya kelas masing-masing, kita punya area masing-masing. Kita punya talenta masing-masing. Yang mana kita harus pertajam untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, pertandingan selalu membuat kita lelah. Selalu membuat kita lelah. Selalu membuat ada energi yang keluar. Pertandingan selalu membuat terkadang letih sedemikian rupa. Pertandingan tidak membuat kita lebih segar. Kenapa? Karena ada daya, ada upaya, ada tenaga yang harus dikeluarkan. Pertandingan selalu membuat kotor. Saya tidak pernah dapati pemain sepak bola setelah menyelesaikan pertandingan 90 menit, dia sama bersihnya dengan menit pertama. Saya tidak pernah mendapati seseorang yang sedang ada di gelanggang tinju, saudaraku, dia sama-sama rapinya seperti ketika dia detik pertama dia memasuki ring. Pasti kotor. Demikian juga yang namanya pertandingan ada kemungkinan membuat kita cedera. Ada kemungkinan membuat kita luka. Kita harus dirawat dan kita harus lewati itu semua. Dan yang keempat, ini yang kita akan bahas. Pertandingan bukan untuk pribadi yang cengeng dan kekanak-kanakan. Itu pasti. Padahal Tuhan menggambarkan Anda dan saya harus masuk dalam pertandingan.
Tapi pertandingan bukan untuk pribadi yang kekanak-kanakan. Bukan pertandingan untuk pribadi yang cengeng, mental tempe. Kalau anak Bojong Sari, anak sebelah daripada gereja kami, lu cemen banget sih. Pertandingan bukan untuk orang cemen. Pertandingan dimenangkan bukan, yang kedua, saya catat, bukan untuk pribadi yang baperan. Saudaraku, misalnya mengikuti pertandingan tinju. Pertandingan tinju, baperan ketika dipukul oleh lawan. Apa yang terjadi? Terus dia bilang, kok lu mukul gue? Ya pasti ku turun. Dan tidak mungkin memenangkan pertandingan. Ketika bertanding, saudaraku, sepak bola misalnya, ada seseorang lawan untuk menghadang laju ketika Anda harus di-tackle. Bahasa sepak bola. Dan ternyata itu menciderai Anda. Dan Anda bilang, kok gitu sih? Saudaraku, itulah pertandingan. Pertandingan akan menciderai. Pertandingan akan melukai. Pertandingan apapun dalam kehidupan juga demikian. Dalam perkawinan saya kasih contoh. Saya kasih contoh dalam perkawinan. Bukankah ketika seseorang sebelum berkat itu turun dari Bapa di sorga, harus mendeklarasikan janji pernikahan. Janjinya seperti apa? Aku akan setia pada saat senang maupun susah, kaya atau miskin, ketika saat untung atau malang, ketika saat sehat atau sakit. Tapi begitu banyak orang, pertandingan itu saja dalam perkawinan. Dia menikahi orang yang dicintainya. Dia mengatakan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan keluarga, di hadapan hamba Tuhan. Bukankah itu pun pertandingan yang harus dilewati oleh setiap keluarga? Karena keluarga bukan hanya tempat kebahagiaan, tapi juga tempat pelatihan. Keluarga bukan hanya tempat di mana kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang membahagiakan kita. Tapi apakah ketika sedang susah kita tetap setia? Ketika sedang sulit kita tetap setia? Ketika sedang tidak ada uang tetap setia? Ketika kita sakit apakah tetap setia? Kita dapati banyak hal terjadi hari ini. Begitu mudahnya pertandingan perkawinan ditinggalkan. Hanya karena apa? Baperan. Hanya apa? Kekanak-kanakan. Hanya apa? Cengeng. Yang dengan mudah saja, udah gak cocok. Meninggalkan pelayanan, udah gak cocok. Meninggalkan komsel, udah gak cocok. Sekarang begitu mudahnya orang mundur dari pertandingan. Kenapa? Karena saya dapati hal yang ketiga adalah karakter mudah menyerah. Bro, kalau ada tantangan, hadapi, bukan menyerah. Sister, kalau ada pencobaan, hadapi, bukan menyerah. Teman-teman muda, ketika teman-teman muda melangkah kok sulit. Ketika teman-teman muda melangkah kok tantangannya majak, terus melangkah. Jangan pernah punya mentalitas mudah menyerah. Saudaraku, mungkin ada di antara Anda berkata, Pak Pendeta, ini mungkin sudah karakter. Tapi ada pembelajaran yang di hari terakhir saya belajar, saya baca, saya googling, saya browsing. Saudaraku, ada satu kata yaitu adalah inner child. Inner child, yaitu adalah seorang anak kecil yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saya sedang gali itu bersama dengan Roh Kudus. Saya dalami bersama dengan Roh Kudus bahwa di dalam Muhammad Rizal Solihin hari ini ternyata ada Riza kecil dari usia 0 sampai dengan usia 12 tahun. Perhatikan sekali lagi. Ternyata di dalam Muhammad Riza hari ini ternyata ada Riza kecil. Dan Anda pun sadar atau tidak sadar, ada inner child dalam kehidupan kita. Kenapa ada inner child?
Dan kenapa usianya 12 tahun? Karena sampai dengan usia 12 tahun, anak itu tidak berdaya sama sekali. Dia nggak berdaya sama sekali ketika orang tuanya berantem, orang tuanya berselisih, orang tuanya saling memaki. Dia nggak berdaya. Yang akhirnya itu akan menjadikan inner child dalam diri seseorang, sadar atau tidak sadar. Itu akan menjadi luka emosi, sadar atau tidak sadar. Itu akan jadi luka batin, sadar atau tidak sadar. Makanya sekarang saya bisa mengerti kenapa orang mudah kalah, mudah mundur, mudah keluar dari pertandingan. Karena mungkin inner child dalam dirinya belum dibereskan. Mungkin ada di antara berkata, oh Pak Pendeta, bukankah kalau kita dalam Yesus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Saudaraku, tapi dalam jiwa ada prosesnya. Yang melekat pada seseorang, itu ada prosesnya. Sekian hari terakhir, saya berbicara dengan istri saya berbicara dengan putri saya di rumah mengenai inner child ini, dan saya selalu berkata, iya ya, benar ya. Dan tiba-tiba istri saya berkata, kamu udah tahu Riza kecilnya kayak apa? Riza kecil kamu kayak apa? Saya bilang, beberapa hari yang lalu, belum tahu. Aku masih tanya sama Roh Kudus. Dan tiba-tiba saya diingatkan. Saya ini cucu terbesar. Dan saya ini tinggal sekian tahun di usia-usia sampai dengan 12. Saya tidak tinggal di rumah kami sendiri. Waktu saya lebih kecil, saya harus tinggal bersama dengan keluarga paman dan tante. Bersama dengan anak-anak mereka. Tapi setelah itu, saya harus ke Bandung dan tinggal di keluarga kakek. Yang sangat berhasil di kota Bandung ketika itu. Dan saya sebagai cucu laki-laki pertama selalu dituntut untuk jadi nomor 1. Dan saya tahu persis masih ada Riza kecil dalam hidup saya. Seringkali saya tuh gak mau kalah gitu loh. Sekarang saya ingat gitu. Kenapa saya ini kalau disuruh bersaing, saya akan berusaha untuk menjadi nomor 1 gitu. Ternyata saya selalu dibanding-bandingkan oleh kakek saya. Dan kebetulan hobi saya waktu dari kecil pun sudah sepak bola. Sudah badminton, sudah pingpong. Itu adalah keseharian saya. Jadi saya harus jadi pemenang. Nggak boleh kalah. Itu menjadi sesuatu yang ada di dalam diri saya bertahun-tahun. Sampai pelayanan. Kalau itu positif, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak mau ngalah, nggak mau mengakui kehebatan orang lain, itu salah. Dan akhirnya ketika kita berkata, saya nggak berdaya, udah deh saya keluar. Wah saya nggak berdaya nih, nggak bakal memenangkan pertandingan. Udah deh saya mengundurkan diri. Saudaraku, belum tentu baik. Di usia sampai dengan 12 tahun, saya ingat Riza kecil umur 10 tahun itu sudah merokok. Sudah pakai lintingan dari kakek saya. Pakai tembakau dilinting sendiri. Yang akhirnya sekian tahun kemudian ya saya lakukan. Saya bertahun-tahun saya menggunakan ganja. Sekarang saya mengerti, terkadang Riza kecil itu muncul. Ada begitu banyak perkawinan hancur. Kenapa? Karena inner child-nya tidak dibereskan. Kita punya Roh Kudus. Kita punya Tuhan. Saudaraku, saya tidak sedang berkhotbah soal inner child. Tetapi sekiranya, dan saya tahu persis, semua kita punya. Sebelum usia 12 kita ditolak. Sebelum usia 12 kita diperbandingkan. Sebelum usia 12 kita ada pemberontakan. Sebelum usia 12 kita selalu menyalahkan orang lain. Kenapa menyalahkan orang lain? Karena selalu disalahkan. Ketika kecil kita selalu disalahkan. Setelah besarnya apa? Dia selalu menyalahkan orang lain. Karena ketika kecilnya selalu diperbanding-bandingkan. Reaksi waktu besarnya
Dia bisa menggunakan segala cara. Segala cara. Mau cara kotor kayak, mau korupsi kayak. Yang penting saya harus berhasil. Karena selalu dipertandingkan ketika di usia kecil. Nah kalau Anda tanya sekarang, Pak Pendeta bagaimana caranya? Dari apa yang saya pelajari, perhatikan ini penting. Anda harus menjadi coach untuk Riza kecil yang ada dalam diri Anda. Dalam bahasa rohani, Anda harus re-parenting dengan Riza kecil yang ada dalam kehidupan kita. Nak, aku mengasihimu. Riza kecil, aku ngerti. Riza kecil, saya minta maaf. Riza kecil, aku mau dengar keluhanmu. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Tidak akan ada lagi halangan karakter yang menghalangi pertandingan yang kita harus menangkan. Wow. Yuk kita lihat ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya catat siapa pemenang itu. Saya catat pribadi yang seperti apa yang akan memenangkan pertandingan. Setelah kita reparenting inner child dalam kehidupan kita, kita kasih nasihat, kita angkat, jangan dilawan, jangan dilawan inner child Anda, jangan dilawan. Ketika inner child Anda ingin mengatakan, oh nggak boleh gitu, tapi harus dikasihi sedemikian rupa. Maka pertandingan akan dimenangkan oleh pribadi yang saya catat ada 3 hal. Yaitu adalah yang pertama, memiliki keteguhan hati. Memiliki keteguhan hati. Yang kedua, tetap berjuang. Tetap melangkah untuk berjuang. Kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita punya Yesus. Kita tidak berjuang sendirian. Kita tidak bertanding sendirian. Kita tidak melangkah sendirian. Dan berani menghadap tantangan. Bukan mundur. Bukan lari, apalagi mengundurkan diri. Karena saya dapati dalam Ibrani 10 ayat 39 kalau tidak salah. Alkitab dengan jelas berkata, orang yang aku berkenan mengundurkan diri, maka aku tidak lagi berkenan. Saya setuju itu konteksnya adalah pertandingan iman. Dan bukankah setiap area kehidupan kita adalah pertandingan iman? Pertandingan iman bukan hanya pertandingan soal pelayanan. Pertandingan iman bukan hanya soal apakah kita mau sembuh atau tidak. Tapi pertandingan iman itu dalam setiap area dalam kehidupan kita. Dagang pun perlu iman. Bergaul pun perlu iman. Ya saya tahu Ibrani pasal yang ke-10 konteksnya iman. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, kepada yang mengundurkan diri, yang tidak mau menghadap persoalan, aku tidak berkenan. Saudaraku, ketika saya mempersiapkan ini, di ruangan ini ada Keisha, tapi saya mau minta maaf sama Keisha karena tidak minta izin, tetapi nggak ngerasa juga harus izin. Karena Keisha sudah capture dan sudah posting satu peristiwa dalam hidupnya di Instagram feed-nya tertanggal November, yaitu 2019. Yang mana di foto feed-nya Keisha sedang bertanding tinju. Yang saya tahu persis ketika itu. Keisha berkata, aku mau boxing, Pak. Oke.
Kenapa kamu boxing? Ya supaya cepat turunnya. Turun berat badannya maksudnya. Dan saya waktu itu sebelum pandemi, dari waktu ke waktu, seminggu 3 kali dia latihan. Seminggu 3 kali dia bersemangat, karena juga kakaknya juga ikut. Ada sepupunya juga ikut, jadi seru boxing. Tapi tiba-tiba daripada boxing center itu mengumumkan bahwa ada pertandingan boxing. Saya nggak tahu itu semi profesional atau profesional. Rasanya semi profesional. Dan Keisha berkata, "Pak, aku mau ikut boxing." Hah? Ikut boxing? Yang benar kamu ikut boxing? Iya, aku udah latihan seminggu 3 kali. Kata pelatihku, aku punya potensi. Kayak begitu. Kata pelatihku, aku punya potensi. Aku ngomong sama ibunya, "Mam, beneran Mam, anak kita bakal digebukin orang. Anak kita bakal dipukulin orang." Ya sudahlah, kalau anaknya memang maunya seperti itu. Ya saudaraku, yang saya hormati adalah keteguhan hatinya. Yang saya hormati adalah keteguhan hatinya. Dan ketika kami sampai di pertandingan itu, saudaraku, di sebelah ada seseorang yang sedang melatih dirinya begitu, melatih dirinya. Ternyata itu lawannya Keisha, jauh lebih tinggi dan ternyata profesional. Kayak gimana coachingnya memberikan semangat kepada Keisha. Ibunya diam saja, apalagi saya diam saja. Sepupunya Seva, "Ayo bisa untuk menambah semangat." Keisha yang baru latihan sekian bulan, tetapi lawannya jauh lebih tinggi, sudah terbiasa bertanding, sudah terbiasa mengikuti pertandingan-pertandingan, dan harus dihadapi. Dan Anda tahu, ronde pertama, walaupun dalam keadaan segar, saudaraku, sudah di bulan-bulan nih. Karena memang lebih profesional. Karena memang lebih terlatih. Karena mungkin ya hobi utamanya lah boxing. Dan apa yang terjadi? Saya nggak pernah bisa lupa ketika selesai ronde pertama. Saya lihat mukanya Keisha sudah sedikit pucat. Karena dihujani pukulan. Sepakat nggak dengan saya, kalau baperan pasti turun. Baper. Dia nyakitin gue. Masa gue gak bisa bales? Gantian dong. Mana ada pertandingan gantian dong. Boleh deh, dulu 2 kali gue mukul, tapi gue sekali aja boleh dong. Nggak ada pertandingan kayak begitu. Tapi saya perhatikan di bawah sambil menggandeng tangan istri saya, sambil bahasa roh, syarababakana maradakayasa. Dan Anda tahu, dia lanjutkan ronde kedua. Dan ketika dia lanjutkan ronde kedua, tambah jadi bulan-bulanan. Udah nggak pakai gaya boxing yang benar sebetulnya. Boxing yang benar tuh kan begini, ini sampai begini. Wah, begitu. Saking menghindari pukulan. Dia lari keliling-keliling, coachnya memberikan semangat, sepupunya memberikan semangat, ayo semangat. Kalau baperan, kalau nggak ada keteguhan hati, sudah turun dari pukulan yang pertama. Kalau punya mentalnya cemen, udah dari pertama juga udah turun. Dan Anda tahu kenapa saya sebagai ayah tidak lempar handuk putih sebagai tanda menyerah. Wong anaknya nggak mau nyerah kok. Wong anaknya mau menghadapi tantangan kok. Selesai ronde kedua, saudaraku, wajahnya sudah berbeda. Karena pertandingan itu pasti melelahkan. Pertandingan itu pasti kotor. Bahkan pertandingan itu bisa membuat kita cedera. Dan apa yang terjadi? Ketika masuk ke ronde yang ketiga, yang saya syukuri, saya tahu anak saya pasti kalah. Yang saya syukuri adalah dia menyelesaikan pertandingan. Saya yakin persis
Kecuali ada halilintar jatuh gitu. Menjatuhi lawannya begitu. Ada sesuatu yang ilahi dan mujizat supranatural begitu. Tapi kalau natural pasti kalah. Puji Tuhan gak TKO, puji Tuhan gak KO. Tapi saya senang karena menyelesaikan pertandingan. Berani menghadapi tantangan. Berani menghadapi cobaan. Dan di postingannya Anda nanti bisa baca sendiri ke IG daripada Keisha Emanuela. Dia berkata begini, dan saya tahu persis ini adalah kata-kata ketika dia akan teruskan ronde terakhir yang ketiga. Going in more round when you didn't think you can. Ketika kita akan melanjutkan satu ronde lagi yang aku tahu aku gak bisa. Aku gak bisa. Ada begitu banyak orang ketika sampai kalimat ini ya sudah turun. Ya sudah nyerah. Ya sudah lempar handuk putih. Udah saya kembali ini pelayanan. Udah saya kembali ini gereja. Udah saya kembali ini saya udah gak konser lagi. Ya udah deh, perusahaan udah rugi, udah gak ada kemungkinan lagi, udah saya tutup aja deh. Kalimat berikutnya, that when finally I beat myself up. Jadi yang hantam bukan lawannya, yang hantam dirinya sendiri. Melawan Keisha kecil, mungkin yang dulu manja sama papanya, manja sama ibunya. Ya mungkin dia harus beat Keisha kecil yang ada dalam dirinya. Sudah 1,5 bulan yang lalu saya mengambil keputusan bahwa saya akan melakukan hal yang tergila dalam hidup saya. Yaitu adalah tanding tinju. Tetapi ending daripada caption Keisha bilang begini, tapi satu hal yang saya pelajari hari ini bukan pertandingan dengan petinju lain, tetapi ini pertandingan dengan diri sendiri yang dimulai dari cara berpikir. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Engkau Allah yang baik, Roh Kudus yang begitu hebat. Dan biarlah semua kami agar bisa memenangkan apa yang ada di dalam diri kami. Kami bisa deteksi Roh Kudus, tolong inner child dalam kehidupan kami. Setiap luka-luka lama, luka-luka batin, luka-luka emosi, trauma-trauma di masa kecil kami Tuhan. Yang kami terus bawa dalam kehidupan ini, yang sering kali tiba-tiba bisa muncul. Bisa-bisa reaksinya luar biasa, tidak masuk akal. Tapi hari ini kami mau berkata, Riza kecil, maafkan saya. Riza kecil, aku terima kamu apa adanya. Riza kecil, kita pasti pulih bersama dengan Tuhan dan dengan Roh Kudus. Semua kita keluar lebih daripada pemenang. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Cool Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo.
ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema 404 File Not Found. Pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 pukul 6 pagi, bersama Haruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Young and Pro GBI Kebon Siri kembali mengadakan acara Life Inspiration dengan narasumber Bapak Ferry Ignatius pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pukul 7:30 malam via Zoom. Kami mengajak rekan-rekan muda, mahasiswa, profesional muda, pengusaha muda, dan yang berjiwa muda untuk hadir bersama dalam acara ini. Dapatkan inspirasi kehidupan yang akan memberkati hidup kita. GBI Kebon Siri telah menyalurkan bantuan bagi mereka yang terpapar COVID-19 berupa vitamin dan obat-obatan kepada pengerja dan jemaat. Juga bantuan diberikan kepada anak-anak dan pengurus panti asuhan Bukit Karmel. Serta membagikan nasi box pada anak jalanan, pemulung, pengamen, dan ojek online yang mengalami dampak dari COVID-19. Terima kasih untuk setiap bantuan dan persembahan dari Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya lebih lagi. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Niko Nyotorarjo, dan keempat wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri, dan Gembala-Gembala Kul yang ada. Biar Tuhan yang memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk semua jemaat GBI Kebon Siri dan semua jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan yang bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami juga berdoa buat bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Tuhan yang pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangsa kami bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, serta sampai kepala desa. Dari pusat sampai daerah diberikan hikmat Tuhan senantiasa menjalankan pemerintahan ini. Takut akan Tuhan turun atas mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin. Hallelujah. Worthy of it all. Come on, sing with me.
to you.